Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabto Mulyanto, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 63 Jakarta. Kali ini saya akan menampilkan video aksi nyata saya dalam diseminasi budaya positif di lingkungan SMA Negeri 63 Jakarta. Selamat menyaksikan. Di sini dalam kegiatan yang luar biasa, yaitu menyaksikan praktik baik yang diselenggarakan yang akan disampaikan oleh Bapak Sabto Mulyanto. Ya, Bapak Sabto Mulyanto adalah salah satu guru penggerak, ya, atau masih kita sebut calon guru penggerak yang ada di SMA 63 untuk angkatan ke-11. Ya, insya Allah satu angkatan lagi. Ya, untuk itu kita kasih pros dulu Pak Sabto yang luar biasa. Iya, Bapak Ibu, pada kegiatan hari ini saya Setiawati sebagai pengajar praktik yang akan menjadi moderator untuk kegiatan Pak Sabto ini. Untuk itu perlu diketahui kegiatan praktik baik ini adalah salah satu, ya, kembali lagi Bapak Ibu, kegiatan Pak Sabto ini merupakan salah satu tugas wajib yang harus diselenggarakan oleh calon guru penggerak. Ya, kegiatan ini menyenangkan Bapak Ibu, ya, di mana Bapak Ibu akan mendapatkan pengalaman oleh Pak Sabto bagaimana budaya positif sudah diterapkan oleh Pak Sabto di sekolah kita ini. Insya Allah Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu akan mendapatkan manfaatnya untuk kegiatan ini. Selanjutnya Bapak Ibu, dalam kegiatan ini, ya, Bapak Ibu pastinya akan menyaksikan tayangan-tayangan yang sudah Bapak Sabto lakukan, dan nanti setelah tayangan ini Bapak dan Ibu diperkenankan untuk merefleksikan penyajian dari Pak Sabto dan memberikan masukan, ya, apakah itu baik, bagus, atau perlu diperkembangkan atau perlu ditingkatkan dari hasil pengalaman budaya positif yang telah diterapkan oleh Pak Sabto di SMA 3 Jakarta. Itu ya Bapak Ibu. Dan kegiatan ini Bapak Ibu diselenggarakan, ya, merupakan satu bagian dari program komunitas belajar di SMA 63 Jakarta. Yang kebetulan saya menjadi penanggung jawab kegiatan ini. Dan insya Allah pada kegiatan ini merupakan praktik baik yang nantinya Bapak Ibu yang hadir akan mendapatkan sertifikat, ya, menambah untuk penilaian di PMM nanti. Alhamdulillah, ya, Bapak Ibu nanti akan mendapatkan sertifikat peserta praktik baiknya. Baik Bapak Ibu, tidak berpanjang kalam, ya, untuk itu saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, yaitu diwakili oleh Bapak Suprapto. Yang mana Bapak Suprapto jadi selaku wakil kesiswaan, Bapak Mutadi sewakil-wakil sarana, dan Bapak Ibu guru, ya, sebagai dewan guru, untuk selamat menyaksikan praktik baik yang telah diselenggarakan atau yang telah dilaksanakan Bapak Sabto Mulyanto selaku calon guru penggerak. Kepada Bapak Sabto dipersilakan. Terima kasih Ibu Setiawati, Ibu Dr. Setiawati. Beliau sebagai Ketua Panitia Komunitas Pembelajar di SMA Negeri 63 Jakarta. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabto Mulyanto selaku calon guru penggerak angkatan 11 kelas 29 dengan fasilitator Ibu Mulyati dan guru pengajar praktek Ibu Harmini atau Ibu Ari. Baik, saya akan sedikit mengimbaskan atau praktek baik tentang budaya positif. Senyum aja, smile. 30 detik baru 8 dah. Makia senyum. Baik. Maaf, saya ingin Bapak Ibu menautkan tangan jari-jari dari tangan ini ke sini. Pos itu buat yang paling nyaman. Nyamannya di seperti apa? Jempol kanan sebelah atas atau jempol kiri sebelah atas? Kanan.
Biasanya kanan ya, kalau yang nggak kidal mungkin, yang kidal mungkin ibu kiri. Sekarang dibalik, coba posisinya geser, digeser. Lebih enak mana Bapak Ibu? Sama-sama enak. Berarti Bapak Ibu multi talent, multitasking ya. Saya hanya ingin menjelaskan bahwa paradigma baru itu memang membuat tidak nyaman. Jadi pemberitahuan baru atau adanya ilmu baru atau paradigma baru kadang-kadang membuat kita itu tidak nyaman, dan pasti harus tidak nyaman. Karena kalau kita selalu nyaman di zona nyaman, itu berarti kita masih belum ada pembaharuan. Kalau kata filosofi, maaf saya hanya mengucapkan dari filosof, bahwa kalau kita ingin mendapatkan pembelajaran baru, tolonglah gelas kalian dikosongkan sehingga apapun yang masuk ke kita tidak meluber. Tapi kalau kita tetap memaksa bahwa kekeh saya sudah ngerti, saya sudah paham, gelas kita sudah penuh dulu, kalau apapun yang masuk kita pasti meluber, tidak ada yang nyangkut di kita. Bob Sadino juga mengatakan kalaupun tidak kosong sama sekali, minimal setengahnya ada. Baik, Bapak Ibu, kesepakatan diseminasi kelas ini dulu. Nomor 1, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Sepakat? Alhamdulillah. Kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Sepakat? Sepakat. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta lainnya mendengarkan. Sepakat? Berpendapat setelah dipersilahkan. Sepakat? Berpartisipasi secara penuh. Sepakat? Sepakat. Alhamdulillah. Mengikuti sesi praktik baik dengan perasaan yang gembira. Sekali lagi, bibir digulung membawa bunga. Assalamualaikum semuanya. Oke, gitu aja. Saya mengikuti benar. Oke, budaya positif. Ini seorang guru wajib memang memiliki budaya positif ya, menularkan budaya positif. Minimal di situ adalah disiplin positif, motivasi perilaku manusia. Hari ini yang akan saya imbaskan, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, restitusi, dan segitiga restitusi. Nah, inilah segitiga restitusi, bagaimana penanganan siswa nanti mungkin titik fokusnya di situ. Kemudian apa itu disiplin positif? Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi menumbuhkan, maaf Bapak Ibu, kita selalu membuat anak itu berdasarkan hukuman mungkin, konsekuensi mungkin, tetapi kita kadang melupakan yang namanya nilai-nilai yang berasal dari internal siswa itu sendiri. Yang harus kita tumbuhkan bukan dari kalau kita menghukum, kalau kita memberi hadiah, itu biasanya masih unsur motivasi adalah motivasi eksternal. Tetapi yang kita tumbuhkan kesadarannya adalah motivasi yang tumbuh dari diri dalam siswa itu sendiri. Bagaimana siswa itu melakukan tindakan, mengontrol diri dalam tindakannya, mengontrol diri dalam tindakannya. Jadi bukan kita bertindak, bukan dikontrol oleh lingkungannya, bukan oleh gurunya, tetapi udah kesadaran. Bagaimana sampai kita sadar? Berarti kita guru sebagai guru harus menuntut. Sekali lagi kata Ki Hajar Dewantara, sebenarnya guru itu bukan kertas kosong. Tapi murid itu bukan kertas kosong, tetapi sudah ada coretannya. Jadi anak-anak lahir itu sudah membawa coretan masing-masing, baik gambaran kertas-kertas yang katakan maaf yang negatif maupun positif. Hanya kita tinggal menebalkan coretan-coretan yang positif dan membiarkan coretan-coretan yang negatif sehingga tidak muncul ke permukaannya. Kemudian disiplin dari diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, hukuman, hadiah, dan lain-lain. Bagaimana kita bisa menumbuhkan anak supaya anak itu menyadari penuh bahwa saya ingin
berkualitas hidupnya. Coba Ibu bayangkan sedikit bahwa bagaimana sih dunia berkualitas menurut anak-anak. Anak-anak nanti di kemudian hari inginnya seperti apa? Apakah anak-anak itu yang berprestasi tinggi ataukah anak-anak yang manut-manut saja tetapi dalam hati mungkin merasa punya dendam dan sebagainya. Tuh. Kemudian ini kita sudah paham banget dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu ada 6 dimensi. Di situ beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dan insya Allah di 63 saya lihat seluruh koordinator P5 sudah menerapkan ini, yaitu Wati sebagai koordinator P5 untuk kelas 12, Pak Bayu selaku kelas 11, dan Pak Hafiz dan Pak Rifki selaku koordinator kelas 10 sudah menerapkan sholat duha, tadarus secara sentral dan sebagainya. Mandiri. Nah, mandiri di sini anak-anak juga dituntut untuk mengerjakan soal secara mandiri dan sebagainya, mengerjakan produk, melalui proyek dan sebagainya. Kemudian berkebinekaan global, pikiran kita bukan hanya lokal saja sekarang, tetapi adalah bagaimana kita mengglobal dunia dan sebagainya. Jadi bergotong royong. Secara P5 kita adalah berkelompok, bukan individu atau tugas-tugas individu, dan kreatif serta bernalar kritis. Nah, bagaimanakah kita memberikan motivasi perilaku manusia? Ada berapakah tiga motivasi perilaku manusia? Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bahwa murid itu mengerjakan tugasnya supaya tidak dihukum. Murid itu datang supaya tidak ditegur guru piket. Murid menggunakan sepatu warna hitam supaya tidak dilepas sepatunya. Itu berarti masih anak-anak itu tertib. Itu masih berdasarkan karena takut atau menghindari hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, saya mau berprestasi supaya saya dapat imbalan dari guru, supaya saya dapat nilai yang bagus, supaya saya, tapi tidak ada kesadaran. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini adalah timbul. Kalau nomor 1 dan nomor 2 berarti itu motivasinya internal atau eksternal, Bapak Ibu? Eksternal. Sedangkan yang ketiga adalah internal. Menurut Bapak Ibu, 1, 2, 3 atau semua bagus? Kalau anak sudah tertib, kita adalah inginnya anak-anak itu tumbuh atas kesadarannya sendiri. Mereka datang ke sekolah ya sadar, memang benar bahwa tidak ada ruginya saya, bukan karena saya ingin keliling lapangan, bukan karena saya ingin mendapatkan aplaus dari guru, bukan karena ingin dapat jempol dan sebagainya, tapi benar-benar sadar atas nilai-nilai yang mereka percaya bahwa oh, saya akan membuat habit, pembiasaan, saya datang tepat waktu dan sebagainya. Oke. Nah, keyakinan sekolah atau kelas, keyakinan suatu nilai-nilai universal yang menjadi pokok kita, perilaku kita menjadi lebih bagus itu saya di kelas mencoba membuat kesepakatan kelas, dari kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas. Kesepakatan kelas, kalau anak-anak itu kemudian tidak mengindahkan atau menghindari, saya mengingatkan kembali keyakinan kelas apa yang kalian sudah ingkari, kesepakatan kelas apa yang sudah kalian laksanakan, lakukan. Nah, di situ pada saat pertama dulu saya masuk, bapak saya kesepakatan kelas misalnya adalah masuk tepat waktu, pulang tepat waktu. Itu adalah kesepakatan kelas. Kira-kira nilai keyakinannya apa? Adalah disiplin atau penuh tanggung jawab. Situ. Dan kalau bisa membuat keyakinan atau kesepakatan kelas itu adalah nilainya adalah positif, bukan negatif. Contohnya, jangan membuang sampah sembarangan. Itu adalah kalimat negatif. Seharusnya sebaiknya sampah dibuang pada tempatnya. Jangan merokok, sebenarnya adalah area bebas asap rokok dan sebagainya. Jadi di situ adalah nilainya adalah perkataannya positif.
karena kita akan membangun. Kalau positif itu lebih mengarah, oh seperti ini yang harus kita lakukan. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah, seperti disiplin, kejujuran, nilai menghargai teman, keselamatan, kesenangan dan sebagainya. Itu adalah ini adalah 7 nilai-nilai kebajikan esensial, yaitu empati. Empati berarti kita tetap menghargai orang, bagaimana anak itu seperti apa, kita ikut merasakan. Kemudian suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi dan keadilan. Lebih ini adalah dari tadi 6 dimensi Pancasila. Ini adalah nilai-nilai universalnya. Ada peduli, gotong royong, rajin, harga diri, kedamaian, berprinsip, toleransi, percaya, lurus hati, ketegasan dan sebagainya. Ini yang sebenarnya nanti kelas Bapak Ibu sebagai wali kelas juga mestinya membuat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Apa sih yang menonjol yang ingin dicapai di kelas itu? Misalnya, oh harus ada disiplin, oh kejujuran, oh menghargai teman, oh keselamatan, artinya anti bullying dan sebagainya. Tuh. Nah, sekarang ice breaking. Ice breaking dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, tebak-tebakan gambar ya. Nama gambar saya ngajak juga dari Bu Marlia. Oke, ini gambar apa? Tadi apa sih? Tebak-tebakan nama hewan ya. Ini apa? Harimau. Kemudian kedua, ini gambar apa kira-kira? Apa? Bukan batu bata ya? Berapa? Oh, pinter. Tepuk tangan untuk kita lagi. Oh, pinter. Kemudian zebra, coba kita lihat. Oh, kita gajah. Berarti salah ya? Gak apa-apa salah. Berarti kalau benar 2 salah 1 ya gak apa-apa. Ini gambar apa Bapak Ibu? Hah? Lah gajah lagi. Oke, kita beli anak seperti ini. Tapi kalau bisa kita melihat anak secara utuh dari segi manapun. Jadi jangan karena kita melihat telinga, oh anak itu seperti ini. Kalau karena anak setiap harinya juga berbeda karakter. Karena budi kita sendiri sebagai guru kadang-kadang juga di rumah sedang bertengkar dengan istrinya, suaminya, dibawa ke sekolah seperti ini. Saya memberi contoh. Nah, kebutuhan dasar manusia. Nah, inilah yang akan kita bicarakan. Bagaimana manusia itu, anak-anak itu kita harus melihat kebutuhannya apa. Seperti ini misalnya. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, contohnya indisipliner, tidak disiplin, atau datang terlambat, atau tidak tanggung jawab, mungkin juga mengambil contekan dan sebagainya, itu mereka hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar apa saja mereka? Yaitu survival atau bertahan hidup. Jujur kemarin ada salah satu wali kelas juga mengatakan anak ini makannya mungkin sehari cuma sekali. Nah, pada saat dia misalnya melakukan tindakan-tindakan tertentu, mau dia sendiri adalah untuk survivalnya aja kurang, bagaimana dia bisa di sekolahan adalah bisa fokus. Dan ada juga saya dapat dari Pak Prato misalnya, tidur aja berganti-gantian. Makanya di sini enak tidur. Pada waktu saya setel CCTV, waktu itu masih ada tiduran di kelas. Ya ini kalau di rumah kan gantian 2 jam sekali tidur. Seperti itu misalnya seperti itu. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Ada siswa kadang-kadang ngambil contekan, ngambil apa bukan berarti itu supaya diperhatikan saja. Atau membuat ulah, belum tentu dia itu memang sifat dasarnya seperti itu. Hanya di rumah mungkin dia anak satu-satunya untuk kasih sayang, untuk perhatian dan sebagainya. Kemudian penguasaan, jadi ingin merasa power karena di rumah adalah anak paling bontot misalnya. Jadi di sekolah kepingin bahwa dia juga merasa bahwa dia mampu menguasai yang lainnya.
Kemudian ingin bebas, kadang-kadang pelajaran tertentu boring, kepinginlah senang-senang, kepingin bebas itu dari tugas dan sebagainya. Dan yang lain adalah kesenangan. Kalau menjadiin anak sampai nangis, lihat ekspresinya anak senang, untuk itu juga termasuk kebutuhan dasar. Nah, kita sebagai guru, saya bukan berarti lebih pintar, saya hanya mensyarikat kita harus mengetahui kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan anak pada saat anak itu mungkin dalam tanda kutip melakukan perilaku yang kurang baik. Maaf Bu Maria, saya pinjam nama. Coba Bapak Ibu Maria, guru wali kelas 10D, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, yaitu Ilham. Beberapa anak telah mengeluhkan Ilham yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Maria, apa yang akan Anda lakukan menurut Anda? Kira-kira apa alasan Ilham melakukan hal itu? Pak Ridwan mungkin boleh. Nggak apa-apa. Iya, boleh. Nggak apa-apa. Jadi menjawab ya Pak. Iya. Terkait apa yang akan Anda lakukan, pertama paling kita panggil dulu anaknya, interact face to face, dua orang, tanya dulu alasan dia melakukan itu apa. Apakah emang karena ada faktor dari interact keluarganya, seperti Bapak bilang, di rumah mungkin dia kekurangan dari segi makannya, atau mungkin yang tadi Bapak bilang juga cuma sekedar perhatian gitu, caper jadinya mungkin. Kira-kira menurut Pak Ridwan kenapa itu misalnya 1 atau 2, 3 Ilham itu kenapa itu ngambil itu? Berarti kurang perhatian. Berarti kebutuhan dasar perhatiannya perlu dipenuhi di sekolah ini. Iya. Terus apa ada lagi? Faktor tadi di keluarga kurang makanan gitu Pak. Ekonomi. Coba mungkin ganti Pak Rifki, kira-kira tambahannya apa Pak? Ya, izin menjawab atau tadi seperti yang Bapak sampaikan, kalau kita melihat sesuatu itu jangan setengah-setengah. Jadi mungkin di kasusnya Ilham kita nggak langsung menjudge Ilham ini anak nakal, gitu kan? Karena mungkin kita belum melihat secara utuh apa sih permasalahan Ilham. Maka benar lagunya lirik Sheila on Seven itu lihat, dengar dan rasakan. Gitu. Lihat dulu si Ilham kenapa, dengar dulu baru rasakan. Ya mungkin salah satunya tadi setelah kita lihat ke dalam lagi ternyata faktor ekonomi gitu kan. Nah, mungkin di rumahnya tadi makannya hanya sekali. Faktor kasih sayang, faktor cari perhatian dan yang tadi disampaikan itu mungkin itu bisa menjadi faktor yang menyebabkan si Ilham melakukan seperti ini. Dan jangan langsung bahwa Ilham ini anak nakal seperti itu kita Terima kasih Pak Ridwan dan Pak Rifki. Coba kita lihat kira-kira perkiraan dari perilaku yang ditunjukkan Ilham. Alasan Ilham untuk pertama karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawa bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi Ilham adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Jadi di situ karena ya lapar gitu, ada kesempatan ngambil, kenapa? Itu adalah mungkin dari alasan pertama. Alasan kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Kalau dia ngambil, anaknya jadi memperhatikan. Ilham merasa diperhatikan. Kemudian ketika temannya melaporkan tindakannya itu kepada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, dan ini berarti di rumah kurang perhatian orang tua. Jadi ya kadang-kadang anak ada yang merasa balas dendam atau apa ya, supaya orang tuanya dipanggil gitu, sekali-sekali. Artinya mau gak sih dipanggil untuk memperhatikan dia? Ya kadang-kadang orang dipanggil juga nggak memperhatikan anaknya. Seperti misalnya kita sosialisasi yang datang juga nggak seluruhnya gitu. Kadang-kadang anak ingin kapan sih orang tua bisa ke sekolahan, saya diperhatikan di sekolah, maka dia mungkin berbuat pulang seperti itu. Kemudian berarti dia adalah kebutuhan dasarnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kemungkinan yang ketiga karena temannya jadi takut dengan dia. Ini berarti dia kebutuhan dasarnya apa? Kekuasaan. Dia ingin. Kenapa? Mungkin dia di rumahnya adalah anak terkecil, sehingga dia selalu mungkin dibully, disuruh-suruh dan sebagainya. Sekali-sekali di sekolah saya akan mencoba melihatkan bahwa saya itu punya kekuasaan, saya punya power seperti itu.
Kemudian yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya. Mungkin itu aja. Maaf ya Bu ya, bawain yang beraneka ragam. Jangan itu aja, DP, spaghetti gitu. Jadi dia ingin merasa karena bosan, dia ingin suatu kebutuhannya adalah kebebasan. Sekali-sekali merasakan. Demikian pula kalau anak tiba-tiba kok kalau mengajar kita anak-anak kok sering ke toilet kenapa? Gitu. Karena bosan. Nah kita harus langsung refleksi, renungkan diri. Bagaimana cara ngajar kita sehingga anak-anak saat kita ngajar kok anaknya tiba-tiba ingin keluar, kemudian bikin sendiri, dan kita nanti ada sebenarnya modul 2 ini saya lagi belajar untuk diferensiasi, bagaimana melihat anak-anak berdiferensiasi. Anak-anak yang mungkin fast learner bahwa kecepatan belajarnya di atas rata-rata mungkin akan bosan kalau kita mengajarnya itu saja. Demikian pula anak yang slow learner menghadapi pembelajaran kita yang di standar atau di atas juga merasa tidak mampu, sehingga juga dibuatkan acuh dan sebagainya. Dan yang kelima, karena dia melakukannya karena iseng saja. Jadi senang kalau anak itu memunculkan wajah yang remuk, wajah cemberut dan sebagainya, sehingga mempunyai kesenangan pribadi. Tuh, posisi kontrol restitusi. Nah ini yang selalu kita kadang-kadang Bapak Ibu secara tidak sengaja kita melakukannya. Pada saat anak-anak itu indisipliner, Bapak Ibu piket ya, biasanya atau wali kelas atau kita semuanya pada saat datang terlambat dan sebagainya, kadang-kadang kita langsung mengejar anak ini memang kurang baik anaknya. Anak ini memang karakternya kurang baik. Anak itu bawa sepatu dilepas, padahal kita nggak tahu anak itu datang terlambat karena nggak bawa sepatu hitam karena apa, kita nggak langsung ditanya, karena kita di otak kita, mindset kita mengatakan anak ini sudah terbiasa terlambat, sehingga kita langsung yang lihat adalah mulai dari yang terlihat tanpa kita melihat menggali apa kebutuhan dasar mereka sebenarnya. Jadi apa saja sih posisi kontrol restitusi? Ada berapa? Bapak Ibu masih ingat ya? Karena saya ada yang ketiga, jadi udah terbiasa. Jadi ada berapa? 5. Di posisi mana Bapak Ibu? Ibu Nenek di posisi mana? Boleh jelaskan sedikit? Gak apa-apa. Yaitu sebagai guru penghukum kah? Kemudian membuat merasa bersalahkah teman, pemantau, atau manajer? Baik, izin menjawab Pak Sabto. Saya merasa diri saya berada di posisi nomor 3. Teman. Ya. Jadi misalnya Ibu pernah piket ya? Ya, kebetulan. Misalnya kalau saya ketemu piket nih anak yang terlambat, cara menemunya Ibu gimana? Yang pertama mungkin secara pendekatan terlebih dahulu, yakni tidak langsung kita menyalahkan kenapa anak tersebut datang terlambat, gitu. Karena pendekatan kita menganggap siswa kita sebagai teman mungkin akan membuka dia akan lebih terbuka, jujur, gitu. Daripada kita langsung menyimpulkan bahwasanya kamu terlambat karena kamu begini seperti itu. Jadi kita akan lebih mudah mendapatkan alasan kalau kita menganggap siswa yang terlambat tersebut adalah teman kita. Seperti itu. Adakah yang masih posisi kontrol kita sebagai penghukum Bapak Ibu? Kata-katanya kadang-kadang menjokit kenceng dengan terunjuk-terunjuk, mata-mata melotot-melotot gitu. Kemudian anak tidak dibiarkan memberikan alasan, tiba-tiba langsung saja udah cukup keliling lapangan 2 kali, Pak masuk 5 kali, Pak 6 kali gitu, sampai dia bosan. Jadi akhirnya melakukan. Jadi penghukum seperti itu ya. Jadi kalau sebagai pembuat merasa bersalah, nah kamu terlambat, kamu gak kasihan sama ibu, kamu gak kasihan sama bapak, nanti bapak loh yang kesalahan kepala sekolah kalau kamu seperti ini terus. Memang kamu tidak kasihan sama ibu kalau bapak ibu itu dipotong TKI-nya misalnya seperti itu. Jadi anak-anak itu menjadikan merasa, oh gara-gara saya
gara-gara saya jadi ke bawah. Sedangkan teman, ayolah kita bagaimana? Mungkin lebih lembut, tapi di situ masih ada dharma. Sedangkan pemantau biasanya kita dengan cara melihat kamu sudah baik. Oh, berapa kali kamu terlambat? Terus konsekuensinya apa? Sedangkan manajer biasanya adalah kita, ya udah kita. Oke, gitu ya. Kemudian, nah ini 5 posisi kontrol walaupun biasa menggunakan hukuman fisik atau verbal atau mengancam. Kalau kamu besok lagi seperti ini, itu bahasa saya dulu kamu jawab sekarang udah baik. Kalau kamu seperti ini, maka kamu nilainya saya kurangi. Ya, di ekonomi kamu seperti ini. Minus 1, minus 2, minus 2. Apa lagi bisa? No, nggak bisa. Oke, silakan kalian jalan jongkok. Masih ingat saya waktu itu ya, jalan jongkok pada dari lantai 2 ke bawah gitu. Kemudian membuat rasa bersalah menggunakan bahasa yang lembut, namun dapat membuat orang lain merasa tidak nyaman dan bersalah atau rendah diri. Gara-gara saya, ibu saya jadi ini dong, gajinya dipotong gitu. Gara-gara saya, dari ibu dan bapak ditegur kepala sekolah. Murid kita emang gue pikirin. Oh gitu ya. Jadi murid kita ya saya tidak tahu di otaknya mereka mungkin banyak sekali. Kemudian pengontrol murid dengan bujukan. Ayolah, kamu kan sudah kelas 12, masa kamu terlambat terus dari kelas 10, 11, 12. Tolonglah tinggal sebentar lagi. Di mana lagi kamu belajar untuk disiplin diri kalau tidak di sekolah ini? Oke. Sedangkan untuk posisi keempat melandaskan tindakan pada peraturan. Peraturannya bagaimana sih kita masuk di sekolah ini pukul berapa? Pukul 6:30, jam berapa? 6:30. Sekarang udah jam berapa? 20 menit. Berarti kamu udah terlambat berapa menit? 20 menit. Kalau 20 menit tadi kamu terlambatnya karena apa? Kamu gak baca tadarus. Ya udah sekarang kamu baca tadarus sendiri. Sedangkan untuk manajer mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahan ini. Kamu tahu kamu salah. Kamu peserta keyakinan kelas mana yang kamu jalankan ini? Jadi kita memunculkan supaya anak itu mengerti kesalahannya sendiri. Bapak Ibu ini manajer ya. Di antara 5 posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai seorang manajer, di mana seorang manajer itu bisa mengelola emosinya anak-anak sehingga membawa anak-anak ke perubahan atas dasar kesadaran pribadi, bukan kesadaran karena pihak luar. Ya. Kemudian, nah ini. Sebagai manajer, guru dapat membuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Ini kemudian kasusnya sebenarnya saya buat kemarin ya, kasus ini terlambat dan kasus mencontek dan marah-marah kepada temannya, merestitusi 3 orang sebenarnya, tapi karena takutnya waktu nggak cukup, yang saya nanti perlihatkan contoh dari saya adalah cuma 1, yaitu kasus terlambat pada saat jam pelajaran. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Jadi yang mengelola emosinya bukan karena pihak luar, tapi kesadaran sendiri. Jadi kata sabda Nabi Muhammad juga masing-masing orang menjadi pemimpin ya dia. Bagi dirinya sendiri minimal. Kalau saya belajar diri sendiri, saya belum bisa menjadi imam untuk keluarga. Tuh. Oke, kemudian inilah segitiga restitusi. Ada berapa langkah segitiga restitusi Bapak Ibu? 3. Yaitu apa saja pertama? Kedua. Ketiga. Terima kasih, ternyata guru-guru saya seperti murid saya. Oke, pertama adalah menstabilkan identitas. Ya nggak apa-apa, saya juga pernah gitu ya. Saya juga pernah kok, wajar melakukan kesalahan manusia. Tapi kemudian kita dalam langkah kedua pada tindakan memang itu salah. Menurut kamu itu salah nggak? Oh salah.
Jadi kita membutuhkan supaya anak itu benar-benar sadar, bukan kita. Kamu salah loh. Berarti anak itu kesadarannya masih oleh eksternal, bukan diri sendiri. Jadi ilustrasi kejadiannya seperti ini. Semua alat dan semua produksi dimiliki dan dikuasai oleh negara sehingga Nah, mestinya kan bajunya sama ya hari itu juga, tapi pada hari itu saya memang ada pekerjaan sehingga saya baru merestitusi hari Jumatnya. Karena langsung hari itu mungkin pelatihan seminggu. Ini ya tidak akan ada restitusi. Terima kasih dilampirkan. Pinjam ruangan atau itu. kamu tahu nggak bahasa terpanggil di sini? Kenapa? Kamu punya dari itu. Lama-lama nanti kalau akan coba kamu pikir sudah berapa banyak kamu lakukan semua orang tapi itu tidak benar. Menurut kamu kesalahannya itu yang terlambat kalau menurut kamu kesalahan di antara kita bersama-sama menyelesaikan apa sih alasan kamu melakukan terus kalau itu kamu lakukan seperti itu sesuai dengan kesepakatan atau keyakinan kelas kita, keyakinan kelas apa yang sudah kamu disiplin waktu? Menurut kamu keyakinan kelas yaitu disiplin waktu penting? Kenapa? Karena saya selalu belajar dia tinggal belajar di samping itu kalau tidak itu dan kamu juga akan tertutup atau tidak selesai, ya kan? Pada saat saya mengajar dan kamu kembali juga kan? Saya pada kesempatan itu aku bisa menggunakan saya. Kemudian kamu nggak konsekuensinya. Itu kapan nanti kalau 20 menit, tapi kan ada yang ketinggalan. Terus apa konsekuensinya? Catat, saya kalau tidak ada nanti terus kamu bisa dulu ya, baiklah karena kamu sudah tahu masalahnya yaitu tentang perlambatan dan ini akan bersama yang kamu sekarang yang kamu ada di sini waktu solusinya juga sudah tahu ya, solusinya apa betul? Ya, terima kasih. Saya kira kamu sudah tahu semuanya kesalahan kamu, keyakinan masih dikurangkan, kemudian solusinya sudah tahu. Saya kira sudah cukup sampai sini. Saya kira nanti jangan sampai lagi. Ya, Oke, itu sekitar cara restitusi bahwa kita harus pertama tadi apa itu? Menstabilkan identitas, distabilkan dulu bahwa memang kita menyadari bahwa kita juga manusia yang kadang-kadang juga terlambat. Jangan langsung kamu terlambat, padahal kita juga sering terlambat, gitu ya. Jadi ternyata guru-guru saya seperti murid saya.
Oke, pertama adalah menstabilkan identitas. Ya nggak apa-apa, saya juga pernah, gitu ya. Saya juga pernah kok, wajar melakukan kesalahan. Dan saya dengan kasus orang ya, yang dari SD saya jadi selalu terngiang dengan kondisi bahwa dari SD, SMP, SMA, kuliah selalu lancar, selalu bagus, selalu ranking, peringkat, tidak pernah gagal kelas, tinggal kelas. Ternyata itu juga aman terus, ternyata itu juga tidak bagus. Gagal itu kadang-kadang membuat kita merasa, oh ternyata sukses itu enak. Kadang-kadang jatuh itu adalah sesuatu yang membuat kita belajar bahwa kita kalau berjalan pelan-pelan dan sebagainya itu enak. Demikian pula akan bersyukur sehat pada saat kita merasakan sakit. Jadi kalau Allah memberikan sakit, berarti Allah juga menegur kita. Bagaimana sih kita harus bersyukur pada saat kita sehat dan tidak menyia-nyiakan tubuh ini supaya tetap sehat. Gitu. Kemudian menstabilkan identitas, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, tetapi lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau memang dia tahu udah paham, saya memang telah melanggar keyakinan kelas seperti ini. Kalau kamu yakin itu melanggar, penting dia keyakinan kelas itu. Oh penting. Kalau penting, menurut kamu harusnya bagaimana? Ya, seperti itu. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ya, kadang-kadang secara kita sebagai orang, kadang-kadang kita menyalahkan diri sendiri juga. Tadi sih, harusnya kan saya tadi, dan sebagainya. Jadi kadang-kadang kita, ya sudah, kalau sudah terlambat mau apa lagi gitu. Oke. Validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau tidak. Jadi sekali lagi bahwa sebenarnya mereka terlambat masuk kelas atau mereka nakal, ngambil contekan teman dan sebagainya, kebutuhan apa kita nggak tahu. Tiba-tiba pokoknya kamu berbuat curang, pokoknya kamu adalah anak yang tidak jujur, kamu berarti nilainya 0, kamu berarti tinggal kelas dan sebagainya. Tanpa kita tahu bahwa kenapa sih dia ngambil contekan, ternyata dia sampai malam kerja. Misalnya ada tamu di rumahnya sampai lupa mengerjakan tugas, pagi-pagi harus dikumpulkan. Kemudian ada catatan di depan meja, ambil. Dan kita tidak pernah tahu, yang tahu adalah ini jawabanmu sama dengan jawaban temanmu, nanti kamu salah. Gitu. Kemudian validasi tindakan yang salah, kamu pasti punya alasan. Alasannya apa? Inilah yang akan kita gali, kebutuhan apa, kebutuhan dasar apa yang anak-anak itu sebenarnya sedang ingin dipenuhi. Apa yang menjadi penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Boleh kamu seperti itu, tapi kamu kan bisa menjadi lebih bagus lagi. Kemudian, maukah kamu belajar cara lain untuk pendapat yang kamu butuhkan tanpa harus mengumpul, mungkin ngomong kasar dan sebagainya. Menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid. Apa sih yang kamu inginkan misalnya. Kemudian munculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi keyakinannya dia akhirnya tergali dengan sendirinya. Tadi contohnya Sidan, bahwa kenapa dia terlambat. Oh saya. Kemudian apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya saya ngajar sekarang, anak-anak tiba-tiba saya sudah di kelas, anak-anak baru masuk, saya sudah ngajar berapa? Ayo, kesepakatan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saya udah pertama
poin pertama apa? Masuk tepat waktu, pulang juga tepat waktu. Kalau saya sudah dengar bel, saya langsung ya udah kita lanjutkan besok atau kita refleksikan sebentar. Dan kalau bisa bel itu saya sudah naik. Seperti itu, sehingga kalau kita sendiri mengatakan kesepakatan kelas tapi kita tidak memberi komitmen, ya anak juga untuk apa, itu hanya wacana saja gitu. Jadi kalau kita sebagai guru mestinya adalah meneladani, dengarso sum tulodo. Jadi kalau di depan ya kita memberi contoh. Kalau di depan, kalau bergabung dengan masyarakat, kita membangun, memprakarsa, memotivasi. Kalau belakang memberi dorongan atau memberi dukungan ke anak-anak. Nah, ini seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan tadi mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep inti seperti disiplin positif tadi sudah, bagaimana kita tahu bahwa harus bagaimana. Kemudian motivasi perilaku manusia, ada berapa Bapak Ibu tadi? Yaitu menghindari hukuman, ingin mendapatkan hadiah, dan dari diri sendiri, motivasi intrinsik. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas adalah nilai-nilai kebajikan. Kemudian kebutuhan dasar manusia ada berapa tadi? 5 ya. Terus apa tadi? 1 survival atau bertahan hidup. Terus kedua kesenangan, kekuasaan, kebebasan, kasih sayang dan diterima. Kemudian posisi kontrol ada berapa? Ada 5 sebagai penghukum, sebagai teman, manajer. Kamu seneng kan kalau ibu tuh, kamu tuh gak mau dombangan. Kamu suka kan kalau bapak bertengkar sama wali kelasmu gitu. Jadi itu seperti itu. Itu artinya anak-anak membuat merasa bersalah. Ketiga adalah sebagai teman. Ayolah, kamu harus tinggal sebentar lagi. Kamu tuh harusnya selama lagi kamu bagus tuh. Seperti teman ajakan ayo. Gitu. Kemudian sebagai pemantau biasanya kita ada aturannya loh ini. Kalau kamu melanggar aturan ini, berarti ada konsekuensinya ya. Itu masih sebenarnya masih eksternal juga, tetapi itu sudah mulai dengan menimbangkan antara hukuman dan konsekuensi. Kemudian sebagai manajer itu adalah menggali mengontrol anak supaya anak itu mempunyai motivasi dari diri sendiri untuk mengakui bahwa oh saya salah. Segitiga restitusi, masih ingat ada berapa langkah? Apa saja? Menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, menanyakan keyakinan. Insya Allah bisa ya Bapak Ibu ya. Bu Isna, Bapak Ibu BK, kemudian Pak Bayu, calon CGB mendapat. Terima kasih. Demikian paparan diskriminasi budaya positif ini saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan ke Ibu Setiawati, Ibu Dr. Setiawati. Terima kasih. Referensinya adalah memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya dan untuk menggali kembali yang atau paling tidak ingin mengeluarkan unek-unek tentang budaya positif ini yang pasti ini sudah merupakan bagian dari kita ya. Kita tidak bisa lepas dari budaya positif. Sebagai guru, budaya positif ini harus ditularkan kepada anak-anak gitu. Silakan Bapak Ibu, sesi 1 saya berikan kesempatan untuk bertanya. Senyum-senyum aja nih boleh yuk. Tanya silakan. Terima kasih kesempatannya Pak Sarto. Saya ingin menanyakan terkait yang tadi itu yang 5 posisi kontrol. Di sekolah kita punya lingkungan itu beraneka ragam ya. Salah satunya karakter kita termasuk teman-teman kita. Nah, bagaimana nih misalnya saya berada di posisi pemantau misalnya, terus ada teman sejawat saya gitu ya. Kan tadi seperti yang Pak Sabto bilang, yang gak bagus tuh ada di posisi nomor 1 dan 2. Nah, yang paling bagus itu di nomor 5. Saya lagi belajar nih, berusaha misalkan di posisi nomor 5, itu kan gak mudah. Nah,
ada yang teman kita yang ada di zona posisi nomor 1. Nah, kita udah ngingetin, nggak boleh begitu loh Bu, harus begini gitu. Tapi kita kapasitasnya tidak sampai untuk bicara dengan orang itu. Kira-kira menurut Pak Sato apa yang harus kita lakukan agar bisa kita itu satu kata gitu, jangan menghukum semua, jangan berbuat merasa bersalah semua gitu. Seperti itu Pak Sato. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu. Mengapa kepala sekolah menuntut atau sedikit memaksa guru-gurunya ikut CGP? Salah satunya bukan untuk jawabannya, saya juga tidak berpikiran untuk menjadi apa. Tapi jujur sebenarnya lelah sangat. Tetapi setiap materi itu sebenarnya membuka diri. Jadi membuka diri itu ya perlu pengorbanan. Jadi kalau dikatakan guru itu kan seperti murid juga, kan kita belajar sepanjang hayat dari buaya ibu sampai ke liang lahat, kata Pak Rifki ya. Seperti itu Pak ya. Jadi kita tetap belajar. Kalau maaf, mungkin ada yang tipenya cepat beradaptasi, ada tipenya lambat. Makanya dalam kurikulum Merdeka ini harus dibentuknya komunitas pembelajar. Dan dalam komunitas pembelajar itu harus kita gaungkan terus-menerus tentang budaya positif. Dan kalau kita tidak punya power untuk menegur, karena siapa menegur? Jangankan mungkin maaf guru dan guru, kalau saya sebagai wakil pun pernah seperti itu kan ya sudah. Artinya bahwa di atas kita pasti ada atasan lagi, gitu kan? Ya kita konsultasikan. Jadi tidak bisa kita langsung coach ke guru kita, teman kita bahwa harusnya seperti ini. Lalu kamu siapa? Mentang-mentang gitu, kadang-kadang jadi mentang-mentang gitu ya. Jadi kuliah bahwa sebisa kita mengatakan bahwa anak-anak itu harusnya menjadi kita sebagai posisi kontrol dan sebagai manajer. Tetapi kalau ada guru dan kita sudah punya 2 GP, 1 PP, insya Allah kita segitiga restitusinya harusnya berjalan. Jangan sampai anak-anak kayak dulu lagi, loh sepatu numpuk di tempat tertentu, gitu ya. Jadi yang harusnya kita lakukan adalah kita satu kata dulu. Bagaimana caranya kan? Kita menyediakan waktu di komunitas pembelajaran insya Allah hari Jumat dengan selang-seling dengan proyek minimal, dengan selang-seling nanti pengimbasan dan sebagainya. Jadi sekalian nanti Bu Wati ya Bu Wati, setiap kompel ya kita gaungkan bahwa seharusnya seyogyanya seorang guru berusaha dari kita membuat identitas gagal yaitu penghukum dan pembuat rasa bersalah. Ya dari penghukum minimal ya tenanglah dulu, tidak usahlah kita meloncat dari penghukum menjadi manajer, kayaknya kita malaikat ibu peribanan gitu ya Bu Maria ya. Jadi kita setidaknya lah berubah, jangan menghukum terus dengan mata melotot gitu, atau menunjuk-nunjuk, atau dengan kencang-kencangan suara, atau terlambat. Apa hubungannya terlambat dengan lari-lari? Kecuali guru olahraga, itu namanya konsekuensi. Karena olahraga itu ada yang namanya peregangan atau pemanasan. Jadi kalau terlambat olahraga ya nggak apa-apa, lari-lari itu namanya konsekuensi. Tetapi terlambat jalan jongkok keliling lapangan 2 kali, nggak ada esensi, nggak ada nilai hubungannya, itu baru hukuman. Itu ya Bu ya. Begitu. Oke. Dalam? Iya, silakan Pak Prapto. Pak Prapto. Oke, ya. Satu sisi yang satu menggunakan tahapan nomor 1. Semestinya nomor 5 ya kan, manajer. Bagaimana caranya kita mengingatkan teman kita kan gitu. Karena levelnya posisinya sama kan gitu. Seperti itu. Bahasa Jawanya itu sungkan, bahasa sungkan dengan teman kita.
Menurut saya, ya Bapak Ibu. Iya, tepatnya gitu. Menurut saya nih, ya kan, ngomong aja dulu ya. Ya, secara langsung sangat sama-sama kita pikir, kan gitu. Sama itu Bu, ya kan, atau Pak, Lato, gitu ya. Nah, ketika anak tadi diomeli sama Pak Lato, kan bisa dong, kan gitu kan. Bisa jadi gitu. Nah, maksudnya kali dulu apa masalahnya? Gitu. Gak usah pakai nama saya, biasa-biasa aja. Itu kan kalau Pak. Gak enak hati. Ya itu, makanya gini. Terus saya gitu, yaudah buka aja nggak apa-apa. Jangan. Iya, benar sekali Pak Tri sedang mendisiplinkan anak saat contoh Bu Nenek. Contoh Bu Nenek. Jadi pada saat ibunya lagi marah-marah, biasanya kan bapaknya kan ya sudah sih bohong gitu, sudah sabar. Jadi anak juga menjadikan menteh mateng. Artinya apa yang menteh mateng? Yang satunya rada mentah, kosong kagak, mateng juga kagak. Jadi tidak. Jadi boleh kita mengatakan seperti itu ya di belakang layar dengan guru tersebut di coach bahwa kesepakatan kelas kita, pembudayaan kita beralih bukan lagi penghukum. Kita pendidikan ini bukan pendidikan kerbau. Zaman saya kecil dikatakan kerbau baru naik ke sungai kalau kita lecut. Baru kita pukul baru bisa naik ke atas kedisiplinan, lama-lama kerbau tahu gitu. Tetapi kita adalah manusia berakhlak dan berbudi mulia, maka kita adalah fokus kepada anak. Dari awalnya menghamba pada murid, sekarang adalah keberpihakan kita kepada murid. Jadi dengan jalur zonasi, jalur PP inklusi dan sebagainya ya mestinya kita juga melihat tingkat kebutuhan murid. Jadi untuk pertanyaan kuliah benar kita diskusikan dengan guru. Kalau guru tetap ngeyel akhirnya berantem dengan kita, ya udah kita bawa ke tingkat yang lebih atas gitu. Iya. Iya. Dengan posisi guru ada di mana sih untuk restitusi ini? Yang tadi 5 ini, ya mungkin Bapak Ibu sudah mengukur, sudah mendetek saya ada di mana, gitu ya enggak? Nah, memang ini berlevel. Level pertama adalah biasa si guru dari awal menghukum. Itu udah paradigma zaman bahula istilahnya ya enggak? Karena kita menetapkan disiplin. Tapi zaman berubah terus menerus sampai akhirnya diharapkan di zamannya kita ini adalah posisi guru ada di manajer ya. Memang ini perlu proses ya Bapak Ibu, ya memang paling sulit untuk berproses. Tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Sabto bahwa disiplin itu untuk mendisiplinkan paling berat ya, karena zona tidak nyaman gitu di posisi untuk menghukum menjadi manajer, di mana manajer itu menerima kekurangan anak, kalau kekurangan teman kita itu paling sulit. Tapi kalau itu dilakukan, ya insya Allah kegiatan hasilnya bagus, luar biasa. Nah ini memang kalau kita bisa tebak posisi kita ada di rank mana nih Bapak Ibu? Rata-rata 63 untuk guru, posisi ranknya di mana nih? Pemantau ya, masih dalam pemantau. Gimana Bapak Ibu, setuju nggak pemantau teman? Setuju? Pemantau dan teman, artinya tinggal selangkah lagi Bapak Ibu kita akan di posisi manajer. Jadi inilah yang kita harus tadi Pak Sabto bilang kita harus sama visi, sama tujuan. Ya kita harus punya tujuan dalam mendidik ini. Ya dalam bekerja kita punya tujuan, paling tidak kita bisa merubah karakter anak sesuai dengan posisi kita ada di mana gitu Bapak Ibu ya. Jadi untuk posisi ini tidak harga mati, bisa ya Bapak Ibu bisa raih sama halnya seperti kita sekolah ya, SD, SMP, SMA, universitas, nah hampir sama kayak gitu. Nah posisi ini sepertinya ya memang mungkin kita tidak sadari gitu, tidak sadari, dan zaman itu terus berubah. Nah inilah yang kita harus ikuti perkembangan pola pendidikan kita gitu. Makanya banyak kurikulum berubah-ubah ya, dari kurikulum 13 sampai akhirnya kurikulum merdeka. Kata kuncinya adalah
Apa kira-kira Bapak Ibu? Kesadaran, ya, kesadaran diri mau berubah dan mau mencoba. Dan bagi Bapak Ibu yang melihat, ya, kita bukan menilai tapi bisa mendetek ini Ibu masih posisi menghukum. Itu kesadaran Bapak Ibu, niat baik Bapak Ibu, atau kita sebut dengan praktik baik Bapak Ibu untuk mengingatkan. Yang mengingatkan terus menerus, nggak 1, 2, 3. Kalau namanya sudah berbentuk kan, karakter itu memang harus seperti mengukir batu, ya, mengukir air dengan mengukir batu dengan air. Itu memang berubahnya 0,0 sekian, tapi paling tidak kita sudah praktik baik, ya. Yang dibutuhkan Bapak Ibu di sekolah ini adalah saling mengingatkan, ya, ingatkan. Nggak boleh kita posisi kita harus ada di pemantau dan teman gitu. Kita akan naik lagi di posisi menjadi manajer. Nah, ini satu sama lain ketika diingatkan, kita akan bilang apa Bapak Ibu? Terima kasih sudah mengingatkan. Nah, itu kata kuncinya, ini demi kebersamaan. Jadi kalau Bapak Ibu mengingatkan Bapak Ibu demi kebersamaan, nah itu jadi kita akan memulai dengan lemah lembut. Kita coba untuk merubah, ya, paradigma guru-guru kita yang masih posisi ada di situ. Kita tingkatkan terus dengan apa? Itu dengan kebersamaan, ya, yang itu kita sebut dengan teamwork gitu. Jadi itu ya Bapak Ibu tambahannya. Jadi dari sekarang kita semangat mencoba, ya. Kalau guru itu tidak ada kata give up, never give up, ya, selalu berusaha jatuh dan bangun demi anak bangsa, ya nggak Pak ya? Oke, kira-kira itu ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan dari Bapak Ibu yang hadir ini bersemangat, mempunyai visi kita yang sama. Yang benar-benar kita visioner, jadi label visioner, di mana punya visi untuk memperbaiki sekolah kita dari kita sendiri, ya, dengan mengetahui posisi kita ada di mana nih sekarang gitu. Oh, posisi ini kita nggak perlu diingetin orang, kita tahu segera memperbaiki. Oh, ini kita masuk ke posisi menghukum nih, kayaknya selalu marah-marah, misalnya salah kamu keluar, misalnya seperti itu. Nah, itu kita akan pindah berangkat lagi di posisi yang membuat rasa salah, atau posisi kita jangan sampai membuat rasa salah, karena secara umum nih posisi kita pemantau. Masih ini benar nggak dalam aturan, ini nggak benar nih anak-anak nih kan, style begitu kan, melewati nih anak masuk keluar izin makan mau lagi belajar izin ke belakang, ya nggak Andi kan ngerasa nggak izin ke belakang tahunya ke kantin. Guru-guru sekarang posisi masih pemantau, ya, masih malah kadang-kadang masuk ke posisi menghukum, kamu lagi belajar makan ini. Nah itu ini yang kita harus segera sadari dulu. Oh, saya posisi di sini. Sebenarnya yang ideal atau yang baik guru itu adalah sebagai manajer, dipanggil baik-baik. Tadi praktek baiknya udah dilihatkan oleh Pak Sabto, ya, ketika memaparkan materi datang terlambat. Kita ngerasain ya Bapak Ibu, ya, sudah ngasih-ngasihnya ngejelasin anak-anak, ngejelasin materi, anak-anak masuk. Atau sedang asik menjelasin anak izin bu mau pipis, bayangin pipisnya nggak balik-balik, taunya ke kantin. Itu karakter anak-anak kita yang kita harus segera sikapi gitu, dimana kita posisi sekarang mau yang di mana Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu biarkan, kita ya udah masuk ke kategori yang merasa berbuat salah atau menjadi teman, ya udah sana gitu. Nah ini kita harus segera berangkat masuk ke untuk pemantau boleh, tapi jangan lama-lama langsung kita manajer. Manajer itu ya tahapannya di mana Bapak Ibu mengingatkan kembali keyakinan anak kita ketika terlambat, ketika anak itu izin berkali-kali. Nah, kata kuncinya apa Bapak Ibu? Yaitu apa? Ketika awal masuk ke kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelas itu tidak hanya Bapak Ibu wali kelas, tapi Bapak Ibu guru mata pelajaran. Ya, sebenarnya ini bukan hal yang baru ya Bapak Ibu, karena kita dulu udah pernah kita bikin kesepakatan atau kita ground rule, ya, ground rule-nya kita buat gitu. Nah, ini kita aktifkan lagi, kita kembalikan lagi
belajar kita bikin kesepakatan gitu, kesepakatan yang simpel aja ketika Bapak Ibu mengajar. Nah ketika anak terlambat kita ingatkan kesepakatannya, ya kamu udah masuk yang salah yang mana gitu, kena kesepakatan yang mana kamu langgar. Terus nanti terakhir adalah bagaimana untuk konsekuensinya gitu, bagaimana caranya untuk tidak melanggar peraturan tersebut. Nah itu langkah itu yang disebut manajer Bapak Ibu ya. Jadi jangan membiarkan anak-anak kita melanggar kesalahan-kesalahan. Nah kesalahan yang mana? Karena kita belum bikin aturan ya, kita bilang salah dulu tapi anak nggak tahu aturan. Jadi ketika tanya aturan yang mana yang dilanggar, mereka nggak jelas gitu. Nah ini dari sekarang poinnya Bapak Ibu bikin kesepakatan kelas dulu. Setelah kesepakatan kelas dibuka, dilihat kesepakatan itu Bapak Ibu bukan kita yang bikin, tapi berdasarkan dari anak-anak maunya bagaimana belajar itu biar nyaman, biar kita sampai tujuannya ya. Karena kita kepengen materi ini selesai, tapi dengan mau nggak mau kan materi belajar harus fokus ya enggak. Dengan bolak-balik gimana? Ya kan pasti itu tidak akan bisa mencapai harapan kan. Makanya kata-kata jangan ya Pak, jangan di dalam menulis kesepakatan itu Bapak Ibu jangan tulis kata jangan ya, jangan menyampaikan kata jangan untuk kesepakatan, tapi untuk meningkatkan konsentrasi belajar kita harus tepat waktu gitu, harus mengerjakan tugas ya. Jadi kata-kata itu yang harus kita bilang kata-kata positif ya, kita harus sampaikan di kelas gitu Bapak Ibu ya. Jadi kira-kira kuncinya apa Bapak Ibu ketika kita menerapkan restitusi, segitiga restitusi, kata kuncinya kesepakatan ya, kesepakatan kelas. Mungkin waktu di rapat raker saya sudah men-sounding ya Bapak Ibu, insya Allah kita akan mencoba mempraktekkan kesepakatan kelas dengan restitusi. Itulah yang akan kita gunakan di dalam kegiatan belajar mengajar gitu ya Bapak Ibu, kira-kira ya. Bagaimana Bapak Ibu? Sekarang kita buka sesi kedua, silakan, ada yang mau ditanya? Pas? Oke, kalau sudah pas saya mau refleksi dulu nih. Kira-kira siapa yang mau memberikan refleksi dari hasil paparan ini ya Bapak Ibu? Apa sih yang Bapak Ibu dapatkan sebelum Pak Sabto menjelaskan dan setelah Pak Sabto menjelaskan bagaimana perasaan Bapak Ibu, apa yang dapat Ibu dapatkan, apa ilmu yang dapat Ibu dapatkan, dan apa rencana Bapak Ibu ketika mendapatkan hasil paparan tersebut? Silakan. Oh, silakan yuk Bapak Ibu. Kapan lagi kita menilai Pak Sabto? Kalau dari saya untuk refleksi, sebenarnya ini ilmu baru ya bagi saya tentang bagaimana pemetaan praktik Pak Sabto ya. Jadi saya melihat diri saya sendiri jadinya. Saya masih melihat bahwa saya itu sebagai teman. Rupanya masih ada tingkatan lebih lanjut lagi, lebih tinggi lagi ya. Bagaimana guru itu sebagai manajer. Rupanya guru sebagai manajer itu guru yang bisa mengontrol ya, dan kemudian mengajak hal yang lebih positif. Jadi fase-fase saya itu kadang juga bisa membuat rasa bersalah, karena saya kan saking misalkan Bapak Ibu, saya ini ada di beberapa kelas itu memang butuh kesabaran yang tinggi gitu. Nah kesabaran saya yang tinggi itu kadang-kadang masih anak-anak itu saya misalkan udah berusaha friendly, berusaha untuk nggak marah ke mereka, tapi akhirnya
meledak gitu, pancing gitu ya. Baru kemarin juga itu saya akhirnya, maaf ya Bu Neneng, saya Bu Neneng gitu. Padahal saya melihat pas pertama kali saya masuk ini anak-anak baik, tapi lama-lama anak-anak itu semakin bahasanya kalau saya kadang diskusi sama Pak Ibu berkele. Oh iya ini lama-lama kok bocah ini semakin berkele. Nah akhirnya saya kadang kemarin aja tuh saya akhirnya kemarin anak gitu, saking saya kecewanya sama dia gitu. Ya kemarin Bapak Ibu tahu ya itu anak itu kayak ngomong kasar ketika saya sedang ulangan di kelas sebelah. Kan kenceng banget tuh. Saya akhirnya merasa emosi saya itu sudah di puncak. Ya. Jadi itulah di fase saya ketika bisa ke teman, bisa juga membalas selesai. Rupanya ada masih ke pemantau, manajer, itu banyak yang lebih tinggi lagi. Jadi dari saya sendiri, saya merasa berarti harus belajar lagi. Karena emang saya, maaf ya Bapak Ibu ya, saya lagi nyubi guru yang masih belum banyak pengalaman. Ya nanti ini ada sisi positifnya dari Pak Sabto untuk praktik baik ya. Semoga nanti ada praktik-praktik baik Pak Sabto. Cuma untuk CGP nanti saya tunggu kepastian Menteri baru. Ya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya luar biasa. Dengan dengan pendekatan teman. Jadi dengan seperti itu ternyata enak juga ya. Anak bisa lebih terbuka dengan kita. Anak bisa jujur dengan kita. Tapi kalau kita terlalu keras kepada anak, mungkin anak tidak akan jujur dan dia mungkin di dalam hatinya juga akan menjadi kesal gitu. Tapi kalau kita bisa mendekati secara berteman, anak bisa mungkin lebih dekat, lebih terbuka dengan kita. Mungkin itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena Pak Sabto sudah tahu posisinya, ternyata mudi mundur maju, bisa posisi jadi penghukum, bisa posisi jadi teman, bisa jadi. Nah ini yang diharapkan dengan ada praktik baik itu Bapak Ibu bisa men-share pengalaman, dan insya Allah kedepannya Bapak Ibu bisa mempraktekkan. Gimana Bapak Ibu bisa coba praktek? Kita dicoba praktek ya untuk posisi kita ya. Iya, jadi posisi manajer itu tinggal selangkah lagi. Kalau Bapak sudah jadi pemantau, udah tahu aturannya itu salah, jadi tinggal satu langkah lagi, dipanggil, diberikan pendekatan, ditanyakan tahu kesalahannya, dan diminta dicarikan solusi dari dirinya, bukan kita ya. Silakan dia tahu salahnya, silakan di mana posisi mana yang salahnya, dan gimana cara menyelesaikan masalahnya ya, yang tadi dipraktekkan oleh Pak Sabto. Itu aja Bu, Bapak. Jadi itu udah jadi manajer Bapak Ibu ya. Jadi jangan carikan solusinya ya, Bapak Ibu jangan mencarikan solusinya, tapi biarkanlah anak itu yang mencarikan solusinya. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan Andika jadi perwakilan siswa, bisa mengingatkan kepada teman-temannya. Itu aja ya Bapak Ibu, rasanya ya selesai ya. Oke, jalan-jalan ke SMA 63. Jangan lupa mampir ke ruang wakil. Itu cakep. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir di AFI. Kita tunggu paparan berikutnya dari calon guru penggerak SMA 63 Bapak Sabto. Kita tepuk tangan. Oke, mari Bapak Ibu kita tutup acara ini dengan sekali lagi selamat kepada Pak Sabto, sukses untuk paparannya. Kita tunggu untuk kegiatan berikutnya. Terima kasih kepada Bapak Ibu, hati-hati di jalan
ya sampai selamat pulang dan pergi sampai di rumah. Dari saya cukup, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video aksi nyata diseminasi budaya positif yang saya paparkan. Semoga menginspirasi. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, mari menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.